Kalian pernah dengar cerita dari Gunung Merbabu gak sih? Gue belum pernah lagi. Gue juga belum, karena gue gak pernah naik gunung. Nah, cerita kali ini gue mau ceritain lokasinya di Gunung Merbabu. Jadi ada cowok dan cewek. Mereka ini pacaran. Namanya Wirza sama Hana. Wirza. Wirza. Oke. Mereka umurnya masih 19 tahun dan masih kuliah. Hah. Jadi sebulan lagi mereka tuh NF ke 3 tahun. Dan biasanya mereka tuh selalu ngerayain berdua tiap tahunnya. Kayak selalu dinner gitu loh. Karena udah bosen, tiba-tiba Hana nyeletuk ngomong ke Wirza, "Wir, kita coba naik gunung yuk pas 3 tahun nanti, bulan depan kan." Wirza kaget sih, karena Hana ini tipenya anak yang manja gitu loh. Soalnya naik gunung kan bener-bener capek ya. Akhirnya mereka cari-cari gunung yang bagus. Terus Hana bilang mau ke Gunung Merbabu aja, karena pernah ngeliat temennya kesana dan bagus banget. Wirza ini kaget, soalnya Merbabu kan gunung tinggi ya hitungannya. Wirza mikirnya malah gunung-gunung yang gampang untuk pemula gitu. Tapi Hana ini maksa banget. Akhirnya Wirza nurutin Hana untuk naik Gunung Merbabu. Sebulan kemudian mereka akhirnya berangkatlah ke Gunung Merbabu. Mereka naik bus dari terminal di Jakarta. Singkat cerita mereka sampai di Gunung Merbabu. Nah, sebelum naik ke atas, mereka berdua ini ketemu sama satu rombongan. Karena Wirza lagi bawa Hana, akhirnya Wirza nanya ke leader rombongan itu. Wirza minta untuk bareng naiknya ke atas. Akhirnya dibolehin lah sama leadernya ini, dan mereka jadi ikut satu rombongan gitu. Pas udah mulai trekking, Hana seneng banget karena dia ngerasa ini pengalaman pertamanya dia. Kalau Wirza kan udah pernah, tapi bukan gunung-gunung tinggi kayak gini. Nah, mereka start sekitar jam 9 pagi. Mereka nargetin sebelum maghrib tuh pokoknya udah sampai tempat mereka nginep nanti. Kayak tempat buat kemah gitu Moebi. Jadi satu rombongan yang diikutin sama Wirza Hana itu ada sekitar 5 orang, udah termasuk leadernya. Nah, karena Hana ini baru pertama kali, jadi jalannya tuh pelan-pelan banget dan lebih nyantai gitu. Ini berarti bertujuh, Nat? Iya, jadi bertujuh. Jadi ada salah satu dari rombongannya namanya Bobby. Dari awal Wirza sama Hana ikutan rombongan, Bobby tuh paling gak suka banget. Mungkin si Bobby ini gak suka kayak ada orang baru gitu kali ya. Sampai akhirnya karena mereka berdua jalannya lama, mau gak mau rombongan ini tuh jadi harus ngikutin mereka biar gak ketinggalan. Di situ Bobby kesel banget dan bilang ke leadernya, "Udahlah, tinggal aja benar lu kayak gini mah bikin kita gak sampai-sampai puncak, tahu gak?" Tapi leadernya, Mas Bari namanya, tetap mau nungguin Wirza sama Hana. Karena Bobby ngomongnya agak keras, jadi Wirza tuh dengar. Akhirnya Wirza ngomong ke Mas Bari, "Mas, tinggal aja kita berdua, bisa kok pelan-pelan aja ngikutin treknya." Tapi Mas Bari kekeh, maunya bareng aja sampai puncak nanti. Akhirnya mereka tetaplah bareng sama rombongan ini. Pas lagi jalan ngedaki, tiba-tiba ada monyet dari atas pohon ngeliatin mereka semua. Terus kayak teriak-teriak gitu, monyetnya berisik. Akhirnya mereka jalan cepet. Hana takut banget di situ, soalnya monyetnya kayak agresif gitu kan. Tapi tiba-tiba Hana dengar kayak ada suara sss. Terus dia nyolek Wirza, dia bilang, "Kamu denger gak?" Ternyata Wirza juga dengar suara itu. Pas mereka berdua lihat kanan kiri, gak ada apa-apa. Tapi suaranya tuh makin lama makin dekat. Pas Wirza nyari sumber suaranya, ternyata ada ular gede banget di sebelah kanan mereka. Kaburlah mereka semua serombongan lari. Wirza tuh di situ ngerasa kayak, kok aneh banget ya dari tadi binatang-binatang terus. Tapi dia nggak terlalu mikirin lah, karena kan nggak boleh mikir macam-macam juga ya kalau di gunung. Sampai akhirnya udah jam 5 sore, tapi mereka tuh sebenarnya masih jauh banget dari tempat nginep mereka. Terus lagi-lagi Bobby ini ngedumel karena target sampai sana harusnya sebelum maghrib kan. Nah, pas udah gelap, di sini Hana sebenarnya takut karena satu-satunya penerangan cuma dari senter mereka kan. Di situ mulai kejadian yang lebih aneh-aneh lagi. Kayak senternya tuh mati nyala, banyak suara orang, padahal cuma mereka doang tuh segerombolan. Sampai tiba-tiba Wirza sama Hana itu dengar suara laki-laki agak berat ngomong, "Sini." Tapi kan katanya kalau di gunung gak boleh ya bahas yang hal-hal mistis kayak gitu. Jadi mereka diem aja dan gak mau mikirin itu. Sampai akhirnya udah jam 8 malam, mereka sampai nih ke tempat nginepnya. Di situ kondisi badan udah capek banget kan. Dan leadernya tuh ngasih tahu, besok pagi kita ke atas jam 5 pagi ya berangkatnya. Bareng-bareng ditaruh aja di tenda. Nah udah tuh, terus mereka semua bikin tenda dan lain-lain. Tendanya Wirza sama Hana tuh berdua. Terus Wirza mulai tiduran. Pas dia naruh badan untuk tiduran, Wirza nih ngeliat kayak ada bayangan orang berdiri di luar. Terus tiba-tiba ada suara burung.
Sebenarnya Wirza tuh di situ bukannya takut, malah kesel. Karena biasanya kan dia kalau naik gunung tuh nggak pernah kayak banyak ketemu binatang gitu kan. Bahkan sampai udah mau tidur aja tuh sekarang masih diganggu sama suara-suara gitu loh. Sampai akhirnya suara burungnya hilang. Tiba-tiba ada bayangan orang yang tadi dia lihat loncat ke kanan tendanya, terus dengan cepatnya loncat ke kiri, tiba-tiba loncat ke depan. Tiba-tiba bayangan orang itu loncat ke atas tenda mereka sampai tenda mereka roboh. Wow. Terus langsung hilang sosok bayangan orang itu. Di situ Hana nangis. Terus akhirnya Wirza narik Hana untuk keluar dari tenda. Pas mereka keluar dari tenda mau benerin tendanya, mereka lihat dari pohon deket tendanya ada pocong lagi ngeliatin mereka berdua. Mukanya hitam sambil melotot. Di situ Wirza kaget, panik banget, langsung cepet-cepet benerin tendanya dan ngajak Hana masuk untuk tidur. Tadinya Wirza mau minta tolong sama rombongannya, cuma karena udah tengah malam banget dan semuanya juga udah tidur, akhirnya mereka langsung masuk tenda untuk tidur. Besok paginya mereka bangun jam 5-an lah kira-kira, dan langsung siap-siap untuk berangkat ke puncak atas gunung. Mereka jalan kira-kira sampai ke puncak jam 1 siang. Pas udah sampai mereka seneng banget karena akhirnya tujuan mereka semua naik gunung tuh udah tercapai kan. Akhirnya mereka foto-foto nikmatin pemandangan. Terus gak lama mereka tuh turun. Karena Wirza ngerasa udah tahu jalannya, tinggal turun doang. Wirza sama Hana jalannya tuh nyantai. Pas mereka turun, tiba-tiba Wirza sama Hana ini ketinggalan sama rombongannya. Tapi Wirza nyoba untuk tetap tenang karena dia mikir, dia inget lah jalan pulangnya. Dan posisinya masih terang juga kan. Terus ada jalan kayak pecahan gitu kanan kiri. Nah seingat Wirza tadi tuh yang kanan jalannya. Jadi Wirza ngajak Hana untuk jalan ke jalur kanan. Pas mereka udah turun sekitar sejam, Wirza nih ngerasa kayaknya ini tuh bukan jalan mereka tadi. Terus bener aja Hana juga ngerasa yang sama. Dan sisa air mineral mereka tuh bener-bener tinggal sedikit banget. Di situ mereka duduk dulu, Hana nangis karena takut, Wirza juga kepusingan sendiri. Sampai akhirnya Wirza ini mikir untuk cari jalan dulu sendiri. Jadi dia tuh bilang ke Hana, "Han, bentar ya, aku cari jalan dulu, nanti aku kesini lagi." Wirza jalan ke bawah, gak terlalu jauh dia tuh ngeliat ada tenda. Tapi anehnya cuma satu tenda doang di situ. Dan posisinya juga aneh gitu, kayak kanannya tuh jurang. Tapi karena Wirza juga udah bingung banget, akhirnya dia ke tenda itu sambil bilang, "Halo, permisi." Pas dia nengok ke tendanya, ternyata tendanya tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Terus Wirza tuh ngeliat ada air mineral banyak banget di situ. Karena Wirza juga aus banget, tanpa mikir panjang dia minumlah air itu. Setelah dia minum, dia keluar dari tenda itu. Dia mau nyamperin Hana lagi kan niatnya. Tapi ternyata kayak udah setengah jam Wirza muter-muter, gak ketemu-temu jalan untuk ke Hana lagi. Wirza panik banget di situ. Dia tuh takut Hana kenapa-napa kan, soalnya kan Hana penakut banget kan. Dan padahal Wirza juga yakin kalau dia jalan ninggalin Hana tadi tuh gak jauh-jauh banget. Akhirnya Wirza teriak-teriak, "Hana, Hana." Tapi gak ada jawaban sama sekali. Tapi dari kejauhan Wirza ini ngeliat kayak ada kakek-kakek lagi jalan. Akhirnya Wirza ini jalan ke kakek-kakek ini sambil teriak, "Bapak, tolongin saya." Pas Wirza makin deket sama kakek ini, tiba-tiba banget kakek ini tuh hilang. Wah kaget lah Wirza, gak habis pikir banget dia kan. Dan pas Wirza lagi ketakutan, dia nengok ke belakang kan. Pas dia nengok ke belakang, dia lihat jelas banget tenda tempat tadi Wirza ambil minum ditutupin sama 3 pocong yang mukanya hitam. Oh shit. Di situ Wirza lari sejauh mungkin. Dan pas dia lari kenceng banget, dia nabrak orang. Orangnya ini tuh ternyata Mas Bari, leader rombongan mereka tadi. Mas Bari ngomong ke Wirza,